What's up? Nah, kembali lagi kan di video baru kita AWP. Gimana? Video kita yang kemarin udah tonton belum? Yang gibah. Ya, gibah secara sopan santuy, anjay. Ya bukan gibah sih, beropini lah. Opini kita. Udah lihat? Yang ini. Dan satu lagi gue rekomendasiin adalah 14 film rekomendasi kita AWP. Itu menarik banget sih, lo harus nonton. Personally, gue akan pilih untuk lo tonton duluan adalah AWP Beropini Part 3. Karena di situ gue ngebahas reaksi gue terhadap Sarah Kale yang menjual keperawanannya. What the fuck? Sebel gue ya, pakai bismillah pula. Udahlah, lo tonton lah pokoknya ya. Oke? Nah, di video kali ini salah satu favorit gue karena kita bakal ngerekomendasi anime-anime atau kartun Jepang yang jadi favorit kita. Nah, lo kalau misalnya penasaran, lo mau nyari anime yang ditonton atau manga yang harus lo baca, lo lihat deh. Iya, udah tahu kan apa berarti? Gue akan rekomendasiin anime yang berjudul Naruto. Yo man, lu pasti udah pada tahu kan tentang Naruto, seorang ninja yang akhirnya dia bisa mencapai mimpinya, ya nggak? Pastinya semua anime itu tentang dia punya mimpi dan punya tujuan, karena manusia itu tertarik terhadap tujuan. Kalau misalnya lu punya suatu tujuan, maka kehidupan lu sehari-harinya itu bakal punya gairah dan semangat untuk mencapai tujuan itu. Sama seperti lu ngebaca sesuatu yang punya tujuan, pasti lu akan penasaran bagaimana dia mencapai tujuannya. Itu kunci cerita yang hebat. Oke, jadinya gue jelasin dulu tentang peranimean di dunia ini. Jadinya selama kurun waktu 15-20 tahun terakhir, anime itu punya 3 besar anime terbaik di dunia. Yang pertama One Piece, yang udah gue rekomendasikan. Yang kedua Naruto, yang lagi gue rekomendasikan. Dan yang ketiga Bleach. One Piece itu belum tamat. Naruto dan Bleach itu udah tamat dulunya. Naruto dan Bleach. Jadi lu bisa bener-bener nonton, lu kejar tuh, lu tonton terus sampai selesai ceritanya dulunya. Kebetulan kalau Bleach, lu cuma bisa baca manganya sampai tamat, karena animenya itu nggak tamat. Kalau Naruto, itu anime dan manganya tamat. Oke. Itu gue cerita tentang Naruto sekarang. Jadi Naruto itu chapternya itu tamat di chapter 700-an, 700 sampai 710 Naruto chapternya. Jadi ya nggak sebanyak One Piece yang 900-an, tapi tetap aja kompleks dan seru ceritanya. Jadi Naruto adalah seorang ninja. Oke, jadi di dunia Naruto ini itu ada 5 negara besar gitu, 5 negara besar. Nah, ini salah satu negaranya, negara api yang ada desa Konohanya gitu kan, ada desa Konoha, lambangnya kayak gini. Jadinya itu 5 desa tersebut bertempur terus. Nah, karena 5 desa tersebut bertempur, jadi akhirnya mereka mengembangkan ninjanya masing-masing gitu. Dia anak-anak dari kecil diajarin ninja gitu, jurus-jurusnya lah. Nah, ini sebenarnya kalau lu tonton budaya Jepangnya itu cukup kental gitu di dalam cerita Naruto ini, nggak seperti One Piece gitu ya. Budaya Jepangnya itu cukup kental di dalam Naruto ini, baik itu budaya gedung-gedung Jepangnya, terus kayak pakaian Jepangnya ini cukup kental sih di Naruto ini. Jadi kayak lu kalau misalnya tertarik banget sama budaya Jepang juga lu bisa ngelihat anime Naruto juga. Sederhananya gini, Naruto adalah seorang anak gitu, seorang anak kecil yang dia mau jadi Hokage. Hokage itu adalah kayak pemimpin desa gitu, ataupun ya presiden desanya gitu loh, si Naruto ini. Dia mau jadi Hokage karena dia mau diakui semua orang, dia mau terkenal lah, intinya gitu si Naruto ini. Nah, tapi persyaratannya biasanya jadi Hokage itu adalah jadi ninja terkuat. Sayangnya si Naruto ini bego, tolol lah intinya lah. Nah, gimana? Ini kan udah cukup menarik kan, gimana sih orang bego ini bisa mencapai mimpi jadi Hokage. Nah, dia tuh punya 3 teman sahabatnya, yaitu Naruto, terus Sasuke dan Sakura. Itu bertiga itu satu tim tuh dia akan jalanin misi segala macam. Nah, itu menariknya. Dan setiap jurusnya yang dipakai setiap orang itu beda-beda. Ini bener-bener ngembangin kekuatan setiap orangnya itu berbeda-beda dan unik-unik. Nah, ini karakter buildingnya juga menarik menurut gue. Dari awal Naruto yang bego segala macam, tapi dia usaha keras segala macam lah. Gue nggak mau spoiler, lu tonton sendiri. Jadi menurut gue, lu wajib nonton Naruto dan One Piece. Naruto juga sih, kayak bahkan sampai sekarang pun kalau gue lagi bengong gitu ya, yang gue tonton tuh di YouTube tuh animenya One Piece sama Naruto gitu, gue tonton gitu kayak beberapa
scene-scene menariknya gitu gue nonton, kayak Naruto berantem sama siapa gue tonton, terus kayak Luffy berantem sama siapa, One Piece itu gue tonton, kayak seru aja gitu. Kayak banyak orang yang ngapain sih lu anime segala macem, anime aneh banget. Trust me, wanita, terutama wanita ataupun orang-orang laki-laki yang nggak baca anime, lu sekali baca anime atau sekali nonton anime ataupun baca manga, gue jamin lu akan, oh ternyata ini serunya gitu, karena lu dapet sesuatu dari manga ini ya. Kalau yang gue dapet adalah dari Naruto sama One Piece adalah bagaimana perjuangan seseorang untuk mencapai tujuan dan usahanya tuh gimana, se-struggle apa. Dan setiap gue baca, setiap gue nonton tuh itu memberikan gue energi positif, anjay. Gue nggak bercanda, gue serius. Oke, see ya. Nah, anime berikutnya namanya Black Clover. Jadi ini diceritain di suatu negara atau dunia yang semuanya bisa magic, bisa sihir. Ada satu anak yatim piatu yang nggak bisa sihir sama sekali, namanya Asta. Nah, ini karakter utamanya Asta. Nah, si Asta ini, dia suatu hari dia dapat buku, terus bukunya bisa ngeluarin pedang. Nah, pedang ini pedang anti sihir. Jadi satu-satunya orang di dunia yang punya pedang anti sihir. Nah, si Asta ini pengen jadi Wizard King. Jadi kalau ini mirip sama Naruto nih, dia ada pengen jadi Hokage, kalau ini dia pengen jadi Wizard King namanya. Nah, ini perjalanan dia dari nggak punya apa-apa sampai jadi Wizard Knight. Seru banget sih. Yang bikin gue suka, karakternya tuh banyak, terus sihir-sihirnya banyak, terus kocak juga, perjalanannya seru. Jadi harus ditonton deh. Oh ya, terus jurus-jurusnya banyak juga. Jadi pedangnya tuh nggak cuma satu, ada 3. Terus dia latihan fisik segala macem, bunuh-bunuhin musuh, seru lah pokoknya. Terus nonton. Oke, kembali lagi di rekomendasi anime atau manga kita dari Afterworld Production. Yang gue rekomendasiin kali ini adalah manga yang cukup fresh, cukup new. Itu namanya Boku no Hero Academia. Oke, jadi gini ceritanya, kenapa gue tiba-tiba bisa baca ini. Kebetulan yang tadi gue jelasin di manga Naruto yang sebelumnya itu ada tiga manga besar di dunia ini, yaitu One Piece, Naruto, dan Bleach. Kebetulan Naruto dan Bleach itu udah tamat. Nah, pastinya kan harus ada dong yang gantiin si pembaca ini gitu. Atau ada nggak manga yang berpotensi bisa menjadi manga terpopuler, sedangkan One Piece itu belum tamat dan masih menjadi nomor 1 gitu sampai sekarang di dunia. Nah, gue direkomendasikan oleh saudara gue, itu coba lu baca aja Boku no Hero Academia. Itu kayaknya banyak orang yang bilang itu adalah calon manga terpopuler juga gitu. Akhirnya gue coba baca si Boku no Hero Academia, karena sampai sekarang tuh chapternya masih, kalau nggak salah gue tuh 170-an, 173 atau 270-an gitu, gue lupa lah. Masih dikit lah chapternya, masih ratusan lah. Itu bisa gue kejar, waktu itu gue baca dalam waktu 4 hari juga udah selesai, itu gue kejar tuh manganya. Nah, dan setelah gue baca, oke, itu worth it. Itu worth it sih, itu worth it buat dibaca. Dan apalagi lu nonton anime juga menarik sih anime. Kalau lu malas baca gitu, lu mau nonton anime juga menarik anime. Jadi cerita singkatnya adalah, jadi ada dunia si Boku no Hero Academia ini. Di dunianya mereka itu seseorang itu mempunyai kekuatannya masing-masing yang disebut Will. Di dunia ini orang itu mempunyai kekuatannya masing-masing. Jadi kayak misalnya contoh tiba-tiba gue punya kekuatan bisa ngeluarin api, tiba-tiba gitu bakat terpendam gue. Ataupun lu misalnya kayak lu tiba-tiba bakat terpendam lu bisa terbang, atau lu punya sayap. Nah gitu, di dunianya tuh seperti itu. Nah kebetulan si anak kecil ini, si tokoh utama ini kayak gini nih tokoh utamanya. Nah culun kan? Iya, emang culun. Si tokoh utama ini nggak punya kekuatan apapun. Nah menarik kan? Jadi tuh dia nggak punya kekuatan apapun, tapi dia mau jadi hero, dia mau jadi pahlawan di dunia ini. Karena di dunia yang si Boku no Hero Academia ini itu banyak banget penjahat-penjahat, dan hero-hero atau pahlawan-pahlawan itu kayak di rankingin, hero nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, yang paling terkenal siapa. Karena ada kebanggaan gitu kalau lu jadi pahlawan dan lu bisa menyelamatkan banyak orang. Nah si anak kecil ini yang nggak punya bakat kekuatan apapun, dia mau jadi hero. Dan itu selalu dibully, mana bisa segala macem. Dan akhirnya gue nggak akan ngasih tahu. Oke. Jadi
si cerita ini adalah perjalanan si anak kecil ini itu bisa menjadi seorang hero nomor 1 di dunianya. Nah, jujur kayak cerita ini masih new banget sih, masih chapter awal-awal lah. Ini kemungkinan dari cerita the whole konsep mungkin baru 20%-an atau 30%-an lah, masih panjang ya menurut gue ya. Jadi lu harus nonton sih. Lu harus nonton banget, dan perkembangan karakternya juga menarik. Banyak banget sih karakter-karakter di samping karakter utama yang bisa berpotensi memberikan pengaruh besar terhadap cerita si Boku no Hero Academia ini. Dan thank you banget buat saudara gue Taksu yang merekomendasikan ini. Lu harus nonton atau lu harus baca Boku no Hero Academia. Wajib. Siap. Anime yang satu ini nih, jujur gue belum nonton animenya, tapi manganya udah keluar. Gue sempat pesimis pas manganya keluar karena premisnya nyeritain tentang pemadam kebakaran. Judulnya Fire Force. Nah ternyata seru juga pas gue baca manganya nih. Jadi ceritanya tentang di satu dunia yang lagi diserang sama setan api atau iblis api. Nah yang tugasnya membasmi itu Fire Force ini atau pemadam kebakaran. Tapi nggak di situ doang, ternyata juga ada kesatria, ada pendeta, macam-macam deh unit-unitnya. Terus karakternya banyak, seru-seru banget. Nah animenya nanti mau keluar di Netflix. Gue nggak sabar pengen nonton sih. Jadi gue rekomendasiin juga buat kalian yang suka genre adventure atau petualangan. Kayaknya bakal seru banget sih. Nah, gimana? Suka nggak filmnya? Nah, momen unik di video ini itu ada fakta-fakta menarik tentang anime yang kita kasih tahu. Karena kita suka semua nih sama anime-animenya. Jadi banyak banget faktanya, lo harus tahu. Gimana video kita? Menarik kan? Jangan lupa di like, terus di komen, terus di subscribe ke channel kita After All Production aka AWP, and kita dari AWP, and see ya! Gimana caranya bisa ngumpulin subscriber 1 juta dalam 6 bulan? Ngedukun. Yes. What's up?